Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Biomaniac Channel. Kali ini adik-adik marilah kita membahas materi tentang sistem pengeluaran atau sistem ekskresi. Sistem ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari sel, jaringan, dan tubuh. Proses pengeluaran atau ekskresi selalu melibatkan proses osmoregulasi, yaitu suatu proses untuk memelihara tekanan osmosis dalam tubuh manusia dalam menghadapi kondisi lingkungan. Proses pengeluaran yang dilakukan oleh tubuh manusia, yang pertama adalah defikasi, yaitu proses pengeluaran sisa pencernaan atau feses atau tinja melalui anus. Kedua, ekskresi, proses pengeluaran sisa hasil proses kimiawi atau metabolisme yang tidak dibutuhkan tubuh. Tiga adalah sekresi, adalah proses pengeluaran oleh kelenjar berupa enzim atau hormon. Alat ekskresi pada manusia, pertama adalah sistem urinaria, yaitu ginjal. Dua, paru-paru. Tiga, kulit. Empat, hati. Kita bahas satu persatu. Sistem urinaria. Ginjal. Bagian-bagian ginjal terdiri dari korteks, medula, dan pelvis. Kemudian yang kedua gantung kemih atau vesika urinaria. Ketiga ureter. Keempat uretra. Ginjal. Ginjal letaknya di dalam rongga perut di sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang. Suka disebut buah pinggang. Ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal kanan. Ginjal kanan lebih rendah letaknya daripada ginjal kiri karena terdesak oleh hati. Berbentuk menyerupai biji kacang merah, berwarna merah kecoklatan. Fungsi ginjal adalah untuk menyaring darah. Bagian-bagian ginjal, penampang melintang ginjal. Yang paling luar adalah korteks, kemudian medula atau sumsum ginjal, dan rongga ginjal atau pelvis. Korteks, medula, pelvis. Di bagian korteks terdapat nefron, kapsula Bowman. Di dalamnya terdapat glomerulus. Kemudian saluran-salurannya adalah tubulus kontartus proksimal, badan kontarti turun. Kemudian lengkung Henle, kemudian badan atau tubulus kontartus distal, badan kontarti naik, kemudian saluran pengumpul menuju ke ureter, saluran penghubung antara ginjal menuju ke kantong kemih. Arteri renalis atau nadi ginjal, darah masuk kemudian disaring, kemudian darah keluar yang sudah bersih melalui vena renalis atau pembuluh balik ginjal. Nefron. Bagian-bagian nefron tempat penyaring darah. Setiap nefron tersusun dari badan Malpighi dan saluran panjang atau tubula. Badan Malpighi terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman yang mengelilingi glomerulus. Proses penyaringan darah, pertama adalah filtrasi, tahap kedua adalah reabsorpsi, tahap ketiga adalah augmentasi. Filtrasi yaitu penyaringan zat sisa-sisa metabolisme yang dapat menjadi racun. Terjadinya pada glomerulus. Zat yang dihasilkan disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Urin primer mengandung air, glukosa, protein, asam amino, urea, dan asam organik. Proses yang kedua adalah reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Reabsorpsi terjadi pada tubulus kontartus proksimal. Zat yang dihasilkan disebut filtrat tubulus atau urin
sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu. Proses yang ketiga adalah augmentasi, yaitu proses pengumpulan zat yang tidak berguna untuk dikeluarkan dari tubuh. Augmentasi terjadi di tubulus contartus distal, terbentuklah urin yang sesungguhnya. Kemudian menuju ke tubulus collectivus atau badan pengumpul dan dibawa ke rongga ginjal, yang selanjutnya menuju ureter. Urutan jalannya urin dari ginjal menuju ke ureter, kemudian ke kantong kemih, uretra, kemudian ke luar tubuh. Kelainan-kelainan pada ginjal. Pertama, nefrosis adalah kondisi di mana membran glomerulus bocor menyebabkan jumlah besar protein keluar dari darah menuju urin. Nefritis glomerulus adalah radang membran filtrasi glomerulus di dalam corpusculum renalis. Penyebab radang secara umum adalah reaksi alergi terhadap racun yang dilepaskan oleh bakteri Streptococcus yang menginfeksi bagian tubuh lain, misalnya tenggorokan. Pyelonefritis adalah radang saluran bagian ginjal. Kerusakan ini sering dimulai dengan infeksi bakteri pada pelvis ginjal dan kemudian melebar ke bagian utama ginjal. Sistisis adalah radang kantung kemih. Batu ginjal bisa terbentuk di dalam saluran dan rongga ginjal. Batu ginjal tersebut terbentuk dari asam urat, kalsium, fosfat, asam oksalat, dan lain-lain. Penyakit ginjal. Diabetes insipidus, pengeluaran air kencing yang berlebihan atau poliurea. Oligourea, jumlah urin sedikit. Radang ginjal, infeksi oleh bakteri. Batu ginjal, kencing batu. TBC ginjal, ginjal berongga-rongga. Uremia, keracunan air seni akibat kerusakan ginjal. Albuminuria, urin mengandung protein. Nefritis, infeksi peradangan akibat bakteri Streptococcus. Alat ekskresi yang kedua adalah kulit. Lapisan kulit, yang pertama adalah kulit ari atau epidermis. Kemudian yang kedua kulit jangat atau dermis. Dan lapisan yang ketiga jaringan ikat bawah kulit atau hipodermis. Lapisan kulit ari atau epidermis. Lapisan tanduk yaitu lapisan yang terdiri dari sel-sel mati, tidak mengandung pembuluh darah. Lapisan malpighi yaitu lapisan sel hidup mengandung pigmen yang memberi warna pada kulit. Bagian yang terdapat pada kulit jangat atau dermis. Satu pembuluh kapiler darah. Kemudian kelenjar keringat, kantung rambut, ujung-ujung saraf peraba. Fungsi kulit selain sebagai alat pengeluaran, pelindung tubuh dari kerusakan, tempat penyimpanan kelebihan lemak, mengaktifkan provitamin D menjadi vitamin D, dan sebagai alat indera peraba serta sebagai pengatur suhu tubuh. Proses pengaturan suhu tubuh. Saat suhu lingkungan dingin, pembuluh darah mengkerut, rambut berdiri, dan keringat tidak dihasilkan. Saat suhu panas, pembuluh darah melebar, rambut turun, dan keringat keluar. Alat ekskresi yang ketiga adalah hati atau liver atau hepar. Hati letaknya di dalam rongga perut di sebelah kanan tepat di bawah diafragma. Peran hati dalam proses ekskresi membentuk urea dari sisa-sisa metabolisme protein. Kemudian urea dikeluarkan bersama urin. Fungsi hati selain sebagai alat pengeluaran,
menawarkan atau menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Tempat pembentukan protombin menjadi fibrinogen. Tempat pembentukan empedu yang berasal dari sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di limpa. Perombakan sel darah merah atau hemoglobin yang telah rusak akan dirubah menjadi hemin, globulin, dan zat besi. Kristal hemin dirubah menjadi pigmen empedu, bilirubin dan biliverdin. Pigmen tersebut akan dioksidasi di usus menjadi urobilin, pewarna feses dan urin. Pada janin, hati berfungsi membentuk sel darah merah. Yang keempat adalah paru-paru. Sebagai alat ekskresi, paru-paru menghasilkan zat buangan berupa karbon dioksida atau CO2. Penjelasan lebih detail tentang paru-paru ada pada sistem pernapasan. Sekian penjelasan singkat tentang materi ekskresi pada manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.